Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua, khususnya bagi kelas 9. Bagaimana kabar kalian semuanya? Bapak berharap kalian harus siap dan sudah mempersiapkan diri dengan baik. Pada video kali ini, Bapak akan membahas untuk soal ujian sekolah, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, khusus untuk sekolah menengah pertama. Bahan pembuatan soal yang Bapak ambil dari kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9. Untuk kurikulum jelas kurikulum K13 atau kurikulum 2013. Pesan Bapak buat kelas 9, yang pertama, persiapkan diri kalian dengan baik. Yang kedua, pelajari materi-materi baik kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9, karena setiap mapel pasti mengambil soal dari kelas 7, 8, dan 9. Yang ketiga, jangan lupa jaga kesehatan, tetap fokus, dan juga tetap mengandalkan Tuhan di dalam semua apapun yang kalian kerjakan. Selebihnya, Bapak percaya kalian pasti bisa. Jangan terlena karena keadaan seperti ini. Ya udah, ujian-ujian dah ya. Jadi Bapak berharap kalian milikilah semangat seperti seorang pejuang yang ingin memperjuangkan kemerdekaan. Nah, kalian semangat juangnya adalah untuk menyelesaikan ujian sekolah yang sebentar lagi akan dilaksanakan di bulan April, mungkin 1-2 minggu yang akan datang. Tetap fokus, semangat, Tuhan Yesus pasti memberkati kalian semua. Selanjutnya kita akan masuk di pembahasan soal untuk nomor 1. Bacalah kisah Nelson Mandela berikut ini. Nelson Mandela dipenjara selama 27 tahun oleh lawan politiknya. Di dalam penjara oleh seorang sipir, dia sering disiksa, bahkan pernah digantung dengan posisi terbalik dan dikencengi. Dia hanya berkata, "Tunggu saatnya." Ketika Mandela keluar dari penjara dan kemudian menjadi Presiden Afrika Selatan, hal pertama yang dia lakukan adalah meminta pengawal pribadinya untuk mencari sipir tersebut. Pengawalnya langsung menangkap dan membawa sipir itu ke hadapannya. Sipir tersebut sangat ketakutan, mengira Mandela akan membalas menyiksa dan memenjarakannya. Tapi ternyata Nelson malah merangkul dan berkata, "Hal yang pertama yang ingin saya lakukan ketika menjadi presiden adalah memaafkanmu." Dia tidak dikuasai kebencian atau niat dan menyiksanya. Mandela mengajarkan bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan, kebencian dengan kasih. Nelson Mandela mengatakan, "Kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakitimu. Jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu." Nah, sumber ini dikutip dari HTTP, nih ada nomor untuk searchingnya. Berdasarkan cerita di atas, yang menyebabkan Nelson Mandela mau mengampuni kepala sipir tersebut karena A. mengajarkan bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan, kebencian dengan kasih. B. tidak dikuasai kebencian karena sudah mengenal Yesus. C. mau mengajarkan bahwa mengasihi itu berat sekali. D. sudah menjadi Presiden Afrika Selatan. Nomor 2. Perumpamaan tentang domba yang hilang menunjukkan tindakan Allah yang berinisiatif mencari dan menyelamatkan manusia. Memiliki makna yang sama dengan perumpamaan tersebut, yakni A. perumpamaan tentang biji sesawi. B. perumpamaan tentang seorang penabur. C. perumpamaan tentang gembala yang baik.
Dan D. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Nomor 3. Yohanes pasal 3 ayat 16 tertulis, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kasih Allah kepada orang percaya ditunjukkan dengan cara A. Mengasihi dunia dengan kasih yang sempit. B. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. C. Hanya diberikan kepada orang yang tidak percaya. D. Menjamin kehidupan kekal bagi orang tidak percaya. Nomor 4. Manusia tidak bisa mencapai standar kesucian Tuhan, dan manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Sekuat apapun ia berusaha, itulah sebabnya Allah Bapa mengutus putranya yang tunggal datang ke bumi dan menjadi manusia untuk menyelesaikan masalah manusia, sehingga manusia tersebut bisa kembali kepada Allah. Kalimat di atas menjelaskan tentang A. Makna salib Yesus. B. Tujuan pelayanan kepada Tuhan. C. Makna mujizat Tuhan Yesus. D. Upah setiap orang yang mau memikul salib. Nomor 5. Andi adalah seorang remaja Kristen yang di kelas 9. Dia tidak pernah lalai dalam berdoa, bahkan membaca Alkitab. Andi juga termasuk anak yang pandai dan juga juara kelas. Hingga suatu hari di kelasnya ada murid baru bernama Ratna, dan ternyata tidak kalah pintar dibanding Andi. Karena takut tersaingi, Andi mencoba berbagai cara agar Andi tidak dikalahkan oleh Ratna. Salah satunya adalah dia seringkali menyembunyikan buku-buku pelajaran, bahkan buku tugas yang dimiliki Ratna. Berdasarkan cerita di atas, perbuatan yang menunjukkan Andi jatuh dalam dosa yaitu A. Andi anak yang pandai. B. Andi menjadi juara kelas. C. Andi tidak lalai membaca Alkitab. D. Andi berbuat curang kepada Ratna. Nomor 6. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Terdapat dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dari isi nat di atas, kesalahan dan dosa apa yang sering dilakukan siswa-siswi kelas 7 yang seumur dengan kamu dalam kehidupan sehari-hari. Dia salah satu contoh siswa yang suka melawan dan berontak pada orang tua. Jika kamu salah satu teman Dian, sebaiknya sikapmu A. Memberi nasihat agar menghormati orang tua. B. Menganggap hal biasa apa yang dilakukan Dian. C. Ikut menyalahkan orang tua. D. Tidak bertindak apa-apa. Nomor 7. Perhatikanlah pernyataan berikut ini. 1. Iblis memerintahkan Yesus mengubah batu menjadi roti. 2. Iblis meminta Yesus menjatuhkan dirinya dari atas hubungan bait Allah. 3. Iblis meminta Yesus menyembuhkan orang buta. 4. Iblis meminta Yesus membangkitkan orang mati. 5.
Iblis memperlihatkan keindahan alam dan memerintah Yesus menyembahnya. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, iblis mencoba Yesus. Pencobaan yang dialami Yesus diantaranya A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 5, C. 1, 2, dan 5, D. 3, 4, dan 5. Nomor 8. Dosa menyebabkan kerusakan moral di dalam diri manusia yang menentang semua kehendak baik manusia. Dosa juga menginginkan kesenangan diri sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain atau perintah Tuhan. Iblis sangat kuat untuk menggoda hati manusia. Maka salah satu contoh tindakan yang harus kita lakukan adalah A. Suka menyebarkan berita kebencian. B. Patuh dan tunduk pada bapak atau ibu guru di sekolah. C. Tidak menghormati orang tua. D. Hidup dalam doa dan waspada terhadap godaan iblis. Nomor 9. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai 20, Yesus minta murid-muridnya untuk pergi ke seluruh penjuru bumi, kabarkan Injil Kerajaan Allah dan baptis orang percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus menginginkan agar keselamatan diperluas mencakup seluruh bangsa. Baptisan berasal dari bahasa Yunani yaitu baptizo, artinya adalah A. Pembasuhan, B. Mencelupkan, C. Membersihkan, C. Pembersihan, D. Membersihkan. Nomor 10. Baptisan membasuh tubuh dan jiwa kita dari gaya dan cara hidup lama ke gaya dan cara hidup baru, yaitu hidup menurut ajaran Kristus. Dengan demikian, dalam hidup baru ini kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Sebaliknya, kita menjadi hamba Allah dalam Kristus Yesus. Baptisan menjadi pertanda seseorang menjadi milik Kristus. Artinya, A. Kasih karunia Allah, B. Jaminan keselamatan, C. Kekuatan untuk melawan dosa, D. Mati bersama Kristus dan bangkit bersama Dia. Nomor 11. Dalam kitab Perjanjian Baru, kata bertobat disebut dengan metanoia. Di dalam Alkitab terdapat kisah pertobatan seorang anak bungsu yang menghabiskan harta kekayaannya dengan berpesta pora. Setelah menghabiskan hartanya, ia mengingat kepada ayahnya dan kembali kepada ayahnya. Dari peristiwa tersebut, kita dapat menyimpulkan arti pertobatan sebagai berikut. A. Kembali kepada Allah setelah semuanya habis. B. Mengingat kepada Allah pada saat kesusahan. C. Kembali kepada Allah karena penderitaannya. D. Berbalik dari jalan yang jahat ke jalan yang benar. Nomor 12. Pada jam pelajaran agama Kristen kelas 9 diadakan penilaian harian dan kemudian soal-soal dibagikan kepada semua siswa-siswi tersebut, tetapi tanpa sepengetahuan guru, ada banyak siswa yang membuka buku paket untuk melihat jawaban yang tepat. Jika kamu salah satu siswa yang ikut ujian, pada saat itu bagaimana sikapmu sebagai remaja Kristen yang takut akan Tuhan? A. Tidak terpengaruh dan menjawab soal sesuai kemampuan. B. Ikut membuka-buka agar mendapat jawaban yang tepat. C. Mencontek dari jawaban teman agar nilai bagus. D. Mendiamkan saja supaya tidak dibenci teman. Nomor 13.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kutipan ayat di atas menjelaskan tentang A. Arti iman dalam hidup orang percaya. B. Arti pengharapan bagi orang percaya. C. Arti keselamatan dalam Yesus Kristus. D. Arti janji iman kepada Tuhan. Nomor 14. Pemeliharaan Allah tidak pernah berhenti. Meskipun manusia secara sengaja maupun tidak telah menghancurkan alam dengan berbagai cara dan juga bencana alam menghancurkan dan lingkungan hidup serta manusia, namun pemeliharaan Allah terus berlangsung. Buktinya setelah terjadi berbagai bencana dan kehancuran, hidup manusia dan alam terus berlangsung dan terjadi pemulihan. Misalnya setelah tsunami, alam rusak dan porak-poranda secara perlahan mengalami pemulihan. Kehidupan manusia yang terganggu juga mengalami pemulihan, meskipun semuanya tidak dapat pulih kembali seperti sedia kala, namun manusia dan alam tetap bertumbuh. Dari wacana di atas kita dapat memahami akan pemeliharaan Allah, di antaranya A. Manusia merusak alam maka tidak ada lagi pertumbuhan. B. Setelah terjadi berbagai bencana dan kehancuran, hidup manusia dan alam terus berlangsung dan terjadi pemulihan. C. Setelah terjadi berbagai bencana dan kehancuran, hidup manusia dan alam terus berlangsung dan tidak mungkin terjadi pemulihan. D. Setelah tsunami dan alam yang rusak dan porak-poranda tidak akan mengalami pemulihan dan kehidupan manusia yang terganggu. Nomor 15. Alam diberikan kepada manusia untuk kelangsungan hidup manusia dan keturunannya. Memelihara alam merupakan wujud ibadah kita karena Tuhan memelihara kita lewat alam yang diberikannya. Sebagai seorang remaja tentu mempunyai peran dalam pemeliharaan alam sekitar. Hal-hal yang dapat kamu lakukan sebagai peran sertamu dalam memelihara alam adalah A. Membuat tulisan larangan membuang sampah sembarangan. B. Selalu siap menegur orang lain ketika membuang sampah sembarangan. C. Memberikan teladan dan contoh dalam menjaga kebersihan lingkungan. D. Setiap saat memungut sampah yang berserakan di sekitar kelas walaupun sedang belajar. Nomor 16. Sebagian besar dari penyebab utama kerusakan alam lingkungan hidup adalah keserakan manusia dan kelalaian manusia. Manusia tidak menyadari bahwa alam adalah salah satu bentuk pemeliharaan Allah yang tidak pernah habis bagi manusia. Sebagai seorang remaja kita harus menjadi pelopor dalam bersyukur atas alam yang diberikan Allah kepada kita. Salah satunya adalah dengan cara A. Mengubah persawahan menjadi hutan kecil. B. Memanfaatkan lahan tetangga yang kosong sebagai taman obat. C. Melakukan penghematan energi dan mengurangi pemakaian benda-benda yang tidak dapat didaur ulang. D. Mengumpulkan sampah di halaman rumah kita setelah penuh kita lakukan proses daur ulang. Nomor 17. Kerusakan alam dan ketidakseimbangan ekosistem pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi manusia itu sendiri. Masalah lingkungan sehat juga sangat berdampak besar bagi kehidupan manusia sekitarnya. Contoh terjadinya ketidakseimbangan ekosistem untuk memperbaiki kehidupan manusia adalah A. Menggerakkan penanaman pohon di lingkungan masing-masing. B. Mengadakan pertemuan antar masyarakat di sekitar. C. Kebakaran hutan yang dapat mengakibatkan polusi. D. Perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain.
Nomor 18. Perhatikan ayat Alkitab berikut ini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Kejadian pasal 1 ayat 28 dan pasal 2 ayat 15. Tugas yang diberikan Allah berlaku turun-temurun, kapanpun dan dimanapun manusia berada. Manusia tidak hanya diberikan mandat untuk menaklukkan dan berkuasa atas alam serta isinya, tetapi juga manusia berkewajiban untuk A. mengelola alam untuk kepentingan pribadi, B. mengusahakan alam semesta untuk kepentingan diri sendiri, C. manusia diberikan kemampuan untuk berpikir dan berkehendak saja, D. mengusahakan dan memelihara alam di bawah kuasa dan kehendak Allah. Nomor 19. Allah memelihara seluruh ciptaannya dan pemeliharanya tidak pernah berhenti. Dia tidak hanya memelihara tapi dia juga menyelamatkan ciptaannya. Apakah bentuk jawaban atau tanggapan kita terhadap pemeliharaan dan penyelamatan Allah itu? Bentuknya ialah mengambil tanggung jawab, memelihara serta melestarikan alam lingkungan hidup. Sebagai remaja Kristen, tentu kamu dapat mewujudkan bentuk partisipasi nyatamu dalam memelihara serta melestarikan alam sesuai dengan usia dan kemampuanmu. Berdasarkan wacana di atas, sebagai remaja Kristen, kita dapat melakukan pemeliharaan alam, misalnya A. membuat slogan tentang kebersihan, B. membangun diri untuk membuang sampah pada tempatnya, C. mengingatkan orang lain untuk membuang sampah pada tempatnya, D. memberi teladan tentang hidup bersih dan berpenampilan yang baik. Nomor 20, Kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia diberi tugas untuk memanfaatkan alam sekaligus memelihara alam. Di bawah ini yang termasuk sikap hidup yang bertanggung jawab terhadap lingkungan adalah A. melakukan penghematan energi dan mengurangi pemakaian benda-benda yang tidak dapat didaur ulang, B. melakukan penebangan hutan dengan tebang pilih dan keuntungannya untuk diri sendiri, C. melakukan penebangan hutan tetapi tidak dengan cara tebang pilih, D. membuat program penanaman 1.000.000 pohon. Nomor 21. Hidup orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap orang yang mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah roh. Roh Kudus mempunyai peran di dalam kehidupan setiap orang percaya. Yang merupakan peran Roh Kudus bagi setiap orang percaya adalah A. menyelamatkan, menyertai, memimpin, B. menegur, menghakimi, menyelamatkan, C. menyertai, menghibur, menguatkan, D. menghibur, menyelamatkan. Nomor 22. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Sebagai gambar dan rupa Allah, manusia memiliki makna yang mendasar, yaitu dapat bergaul dengan Allah. Gambar dan rupa Allah adalah A. imago Dei, B. gane, C. tubuh Kristus, D. kairos. Nomor 23. Sebagai seorang siswa, tentu kita ingin mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah.
Suatu sekolah mengadakan kegiatan dharma wisata keluar kota beberapa hari. Setiap siswa yang ingin ikut kegiatan tersebut diminta kontribusi untuk biaya transportasi dan penginapan. Namun, kondisi keuangan orang tua kita sedang tidak memungkinkan untuk mengeluarkan dana tersebut. Maka sebagai orang yang memelihara iman, sebaiknya kita meminta orang tua kita untuk mengusahakan dana sebab kegiatan tersebut penting bagi kita. B. Minta pinjaman dari teman dan kita kembalikan apabila orang tua kita mendapat berkat dari Tuhan. C. Minta kepada sekolah agar menunda waktu pelaksanaan dharma wisata sehingga ada waktu bagi kita untuk mengumpulkan uang. D. Berdoa kepada Tuhan agar memberikan jalan keluar bagi pergumulan kita dan tetap bersukacita walaupun kita tidak bisa ikut dharma wisata. Nomor 24. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat tersebut menjelaskan manfaat membaca Alkitab bagi kita salah satunya adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang berarti dengan membaca Alkitab kita tahu bahwa tidak ada manusia yang benar. B. Dengan membaca Alkitab kita punya hak untuk mendidik orang lain di sekitar kita. C. Dengan membaca Alkitab kita mempunyai senjata untuk menyatakan kesalahan seseorang. D. Dengan membaca Alkitab kita mengetahui kebenaran sehingga kita melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Nomor 25, David rajin sekali mengikuti kebaktian taruna remaja di gerejanya. Ia selalu datang lebih pagi dari jadwal kebaktian. Ia rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan teman-temannya. Semangat yang dimiliki David tersebut sesuai dengan tugas panggilan gereja dalam A. Persekutuan, B. Pengajaran, C. Pelayanan, D. Kesaksian. Nomor 26. Penderitaan dan pengorbanan Yesus di kayu salib memiliki makna yang penting bagi kehidupan kita. Yang dapat kita teladani dari sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan adalah A. Melepaskan penderitaan yang ada dalam kehidupan manusia. B. Membuat orang lain lebih berani menderita dengan cara apapun. C. Mengajarkan kepada kita bagaimana kita tetap sabar dalam menghadapi penderitaan. D. Menjauhkan manusia dari penderitaan baik yang disebabkan oleh dirinya maupun orang lain. Nomor 27. Yang diungkapkan dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Hati yang gembira adalah salah satu akibat dari bersyukur, sedang semangat yang patah biasanya terwujud dalam keluhan, lawan kata dari hidup bersyukur. Jadi artinya keluhan dan keputusasaan akan membuat hidup kita tambah berat. Sebagai remaja Kristen, agar tetap bersukacita dan tenteram sekalipun dalam kesulitan dan masalah dapat dilakukan dengan cara A. Mengandalkan orang terdekat untuk menceritakan keluhan. B. Tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi kehidupan. C. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. D. Lebih tekun dalam membaca buku-buku rohani untuk menambah pengetahuan dalam mengatasi kesulitan dalam kehidupan. Nomor 28. Arti kata kontroversial yang dilakukan Yesus dalam Markus 1 ayat 40-45 tentang penyembuhan seseorang yang sakit kusta yang dilakukan Yesus pada penderita kusta yang menurut orang Yahudi adalah penyakit kutukan dari Allah dan banyak orang takut ditulari penyakit kusta adalah A. Kepedulian sosial, B. Penuh belas kasihan, C. Melanggar peraturan adat Yahudi, D. Menerima orang yang tersingkirkan. Nomor 29.
Perhatikan nas Alkitab berikut ini. Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berdasarkan nas Alkitab di atas, dijelaskan bahwa selama di dunia ini Yesus banyak melakukan pelayanan. Yang termasuk pelayanan Yesus kepada anak-anak adalah A. Mengubah air menjadi anggur. B. Menyembuhkan seorang muda yang telah 38 tahun lumpuh. C. Membangkitkan Lazarus yang telah 4 hari meninggal. D. Membiarkan anak-anak datang kepada Yesus walau dihalangi murid-muridnya. Nomor 30. Secara umum, gereja bukanlah fisik atau bangunannya, sebab menurut iman Kristen, gereja yang sebenarnya adalah orang yang berkumpul di dalamnya. Eklesia dalam bahasa Yunani artinya adalah A. Orang yang dipanggil keluar dari kehidupan yang berdosa kepada hidup yang berkenan kepada Allah. B. Orang yang memiliki kebenarannya masing-masing. C. Orang yang memiliki kemampuan baik. D. Orang yang benar-benar suci. Nomor 31 dalam nas Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Hal inilah yang merupakan alasan Martin Luther menolak surat pengampunan dosa karena A. Keselamatan merupakan perbuatan baik manusia. B. Keselamatan diukur dari kesetiaan beribadah. C. Keselamatan merupakan anugerah Tuhan. D. Keselamatan ditentukan oleh manusia. Nomor 32, perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini. Risma bersedia memimpin ibadah di kebaktian remaja. Ruth bersemangat untuk memberitakan Injil kepada teman-temannya. Sedangkan Andreas dan Daniel suka menghimpun dana untuk memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Dari cerita di atas, contoh dari pelayanan diakonia dilakukan oleh A. Ruth, B. Risma, C. Andreas dan Daniel, D. Andreas, Daniel, dan Risma. Nomor 33, perhatikan nas Alkitab berikut ini. Matius 28 ayat 19. Karena pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat tersebut menegaskan kepada kita untuk melaksanakan tugas amanat agung Tuhan Yesus. Sebagai remaja Kristen, tugasmu dalam memberitakan Injil agar orang banyak yang diselamatkan. Di bawah ini, yang dapat kamu lakukan untuk pekabaran Injil adalah A. Membaptis sebanyak-banyaknya orang. B. Mengadakan kebaktian kebangunan rohani. C. Membagikan Alkitab kepada setiap orang. D. Menjadi teladan bagi banyak orang melalui tindakan perkataan. Nomor 34, ketika pelayanan rasul-rasul semakin bertambah-tambah dan jumlah orang percaya pun bertambah, maka mereka menambahkan orang untuk membantu pelayanan rasul-rasul. Yang termasuk orang dipilih untuk membangun pelayanan tersebut adalah A. Stefanus, Filipus, Nikolaus, Parmenas, B. Nikolaus, Barnabas, Parmenas, Lydia. C. Lydia, Prokorus, Filipus, Nikolaus. D. Parmenas, Filipus, Thomas, Andreas. Nomor 35, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jemaat yang mula-mula itu selalu A. Membaptiskan sebanyak-banyaknya orang. B. Membagi-bagikan hartanya kepada semua orang. C. Mengadakan kebaktian kebangunan rohani bersama-sama. D. Bertekun dalam pengajaran Rasul dan dalam persekutuan. Nomor 36, kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat hubungan antara manusia dan Allah terputus. Gambar dan rupa Allah rusak oleh karena dosa. Paulus menjelaskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat tersebut tercatat pada A. Roma 6 ayat 33, B. Roma 3 ayat 23, C. Mazmur 3 ayat 23, D. Mazmur 6 ayat 23. Nomor 37,
Perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini. 1. Tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 2. Mereka tinggal bersama-sama dalam satu rumah. 3. Dengan bertekun dan dengan sehati berkumpul dalam bait Allah. 4. Setiap hari mereka memecahkan roti. 5. Secara bergiliran membawa makanan ke bait Allah. 6. Setiap hari menyanyi dan menari. Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk ciri-ciri jemaat yang mula-mula sebagai berikut. A. Nomor 1, 2, 3, dan 6. B. 2, nomor 2, nomor 3, 4, dan 6. C. Nomor 1, nomor 2, 4, dan 5. D. 1, 2, 4, dan 5. Nomor 38, bacalah nats Alkitab berikut ini. 1 Korintus 2 ayat 25 sampai 27. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Berdasarkan nats Alkitab di atas menjelaskan tentang A. Memperhatikan dan turut merasakan yang dialami anggota tubuh Kristus lainnya. B. Saling mendahului dalam memberi hormat. C. Ikatan atau hubungan saling menguntungkan. D. Hubungan sebab dan akibat. Nomor 39, Ardi seringkali mendapat perlakuan kasar dari teman-temannya. Ingin sekali Ardi membalas tindakan teman-temannya tersebut. Sikap yang benar jika Ardi adalah remaja Kristen yang sudah memfungsikan garam dan terang dalam dirinya, yaitu A. Meminta kepada orang tua untuk pindah sekolah saja. B. Membalaskan sakit hatinya karena itu adalah haknya. C. Melaporkan hal tersebut ke orang tuanya sebagai pengaduan. D. Mencoba untuk tetap kuat, memaafkan, dan mencari jalan damai. Nomor 40. Keyakinan bahwa pada saatnya hal-hal yang baik akan terjadi dalam kehidupan ini, cepat maupun lambat. Prinsip ini berkaitan dengan A. Pengharapan, B. Iman, C. Kepercayaan, D. Kemampuan. Selanjutnya kita masuk di soal uraian atau esai. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Nomor 41, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jelaskan bagaimana cara memuridkan orang lain agar dapat menjadi murid Tuhan. Nomor 42, sebutkan dan jelaskan 3 aspek pemeliharaan Allah. Nomor 43, sebutkan dan jelaskan bagaimana cara untuk menumbuhkan kembangkan iman. Nomor 44, sebutkan 2 tokoh Alkitab yang dikenal sebagai orang beriman. 45, jelaskan apa yang dimaksud dengan sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Jadi ada 5 soal uraian yang perlu kalian jawab. Baiklah anak-anak, terima kasih bagi kalian yang kelas 9. Kiranya pembelajaran dari Bapak dapat berguna di dalam kehidupan kalian, bahkan bermanfaat di dalam kehidupan kalian. Harus satu pesan Bapak buat kelas 9 semuanya, jangan jadikan pembelajaran agama Kristen hanya untuk mendapatkan nilai. Tetapi pembelajaran agama Kristen boleh menumbuhkan atau menumbuh kembangkan iman kalian kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh. Kalian tetap percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kalian. Kalau nilai merupakan bonus, tetapi yang menjadi tujuan kalian belajar adalah untuk kalian semakin hari semakin mengenal Kristus, semakin serupa dengan dalam karakternya, dalam kasihnya, dalam kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Tetap jaga kesehatan, tetap bersemangat. Puji nama Tuhan,
Kiranya Tuhan Yesus memberkati, semoga mendapat nilai-nilai yang terbaik. Pesan Bapak, tetap jaga kesehatan di masa pandemi, gunakan masker jika berpergian, sering mencuci tangan dengan sabun, hindari kerumunan orang banyak, jaga jarak dan tetap berdoa buat bangsa Indonesia agar COVID-19 segera berlalu dan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kelas 9. Amin.